dengan kebijakannya mungkin dengan kebijaksanaannya beliau menjawab, ampun repot-repot nyiapin duit kata, boten sah repot-repot menyiapkan tebusan dengan harta yang jumlahnya banyak, boten sah. Tapi mungkin kita tanya kepada Zaid sendiri, nek misalnya pengen kalian bapak ibu nek misalnya pengen kembali kepada orang tuanya, monggo sakit dipun betok, boten usaha, boten usah menebus, boten usah maringin harta, boten usah. Tapi langsung dibetok mawon, dia langsung dibawa saja. Tapi kalau ternyata Zaid ini mau tetap di sini, ya saya tidak bisa memaksa. Akhirnya ditanya Zaid pengarita, Zaid, iki bapakmu asli ini teko, kita gue pilih pakmu, pemilih aku. Nah, mungkin kalau gampangnya ngatain gini, silahkan memilih pulang bersama bapakmu atau tetap di sini hidup bersama saya. Kita pilih dulu. Sakit di bedek ya Pak Ibu. Ternyata Zaid pengarita menjawab, tidak ada kebahagiaan, tidak ada nikmat yang paling luar biasa kecuali hidup dengan engkau wahai Rasulullah. Maka itu digunakan oleh Allah. Akhirnya orang tuanya kembali tanpa membawa anaknya. Nah ini ada satu hikmah, ternyata Bapak Ibu menjadi orang yang dikagumi oleh anak dalam hal pendidikan itu penting nomor gitu. Penting. Rasulullah ini orang yang paling dikagumi oleh Zaid. Rasulullah ini orang yang paling diidolakan. Kebaikan-kebaikan Rasulullah kepada Zaid ini membekas. Bukan hanya sekedar tuannya, bukan hanya sekedar pemiliknya ketika masih menjadi budak, tapi akhlak Rasulullah, kasih sayang Rasulullah ini membekas dalam hati Zaid. Karena dari kecil, dari usia mungkin masih muda dirawat oleh Rasulullah. Dan Bapak Ibu, dan dalam konteks pendidikan, dalam konteks pengasuhan mungkin di zaman saat ini menjadi orang yang diidolakan oleh anak itu sangat penting. Menjadi orang yang dikagumi, disenangi, bahkan mungkin dijaga hidup dan mati oleh anak itu penting Bapak Ibu. Jadi piye carane kula lan panjenengan sami niki nggih ingkang sampun gadah putra yang diamanahi seorang anak itu piye carane ben dadi superhero ne anak-anak. Karena Bapak Ibu di zaman yang saat ini informasi gampang, gambar video mudah diakses, kata nggih. Segala film saat ini itu Masya Allah membuat imajinasi anak berkembang, membuat mungkin rasa kecintaan anak ini terpaut dengan apa yang disodorkan di tangan mereka mungkin. Nah ini kalau kita tidak tanamkan sedari kecil kepada anak-anak kita tentang saya ini bapakmu atau ibumu sing bakal membimbing kamu, mendidik kamu, dan ini mungkinlah. Nah, apa kata orang tua tidak didengar biasanya ngoten. Ojo gak ada pakku ki ora tek benar misalnya. Wah, ini nek anak wis ngomong kayak ini ki bahaya. Bapak itu rapat rasa tek digatek. Wah, ini sampean bahaya karena harusnya kita sebagai orang tua itu menjadi apa yang diidolakan oleh anak. Menjadi apa yang mungkin hadir selalu kepada anak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan ini pun kuncinya ini mawon jadi pun rampung jadi pun saged praktekne ini menjadi idola di tengah-tengah banyaknya idola zaman sekarang. Kata menjadi idola di tengah-tengah banyaknya kegemaran anak-anak sekarang. Nah, ini PR kita Bapak Ibu, PR kita, tugas kita. Nah, sosok Rasulullah ini di mata para sahabat-sahabat luar biasa. Di mata sahabat-sahabat sangat terkenang sekali. Ada
seorang anak niku yang awalnya membenci Rasulullah, kemudian ketika ejekannya ini diberikan kepada Rasulullah, dipanggil, diparani ngoten, ngoten nggih. Dilokne kali Rasulullah diparani. Nek wong saiki nek diejek diparani dijotos. Diejek diparani dijak gelut misal kan viral nggih ten napa-napa saat ini media sosial kesenggol motor sithik mandek gelut. Tapi Rasulullah ketika diejek, ketika mungkin dibully ngoten didatangi, kepalanya diusap. Nggih, kados bapak kepada anaknya, kepalanya diusap, dinasehati, di penting boten diseneni. Kali Rasulullah ketika itu sampai dewasa, sampai kemudian orang ini nggak pernah menghabiskan rambut depannya ini. Boten nastos rambut ngarep ini dicukur, boten dicukur. Nek dicukur paling boten rata, disisakan banyak. Karena apa? Untuk mengenang bahwa Rasulullah pernah mengusap rambutnya, pernah mengusap ini, coba ini, putih, betul, kepala bagian depannya. Ini betul sampai dicukur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terus mungkin sebagai pembuka kajian kita malam hari ini, kita sebagai atau selaku orang tua yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak kita yang di zaman ini kita niku mboten asal ngeluh nggih Pak. Kadang nggih meskipun kula piyambak nggih ngoten kadang yo zaman saiki HP iki wangel niku napa keluhan apa kata gitu. Zaman saiki ini enak Instagram lho dari wah ini kadang-kadang melemahkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai seorang bapak dan sebagai seorang ibu yang menjadi sumber pendidikan dari anak itu harus menjadi sosok yang paling dihormati di hidupnya anak ini, menjadi sosok yang paling dikagumi, dibanggakan dalam hidup anak kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ambil, kita tarik dengan makna yang jauh lebih luas, pendidikan kita kepada anak itu atau pendidikan yang kita bahas malam hari ini itu sebenarnya bukan hanya berhenti pada keluarga kita. Aku melu nek kajian misalipun parenten boten anak kula sapi api, alhamdulillah anak kula sampun manut-manut. Nah, pembahasan tentang pendidikan ini harus kita gaungkan bersama-sama karena sejatinya pendidikan itu boten didik kula lan keluarga kula piyambak utawi jenengan kalian keluarganipun jenengan piyambak boten. Tapi kalau kita berbicara pendidikan, yang kita bicarakan adalah tentang mendidik umat, mendidik kaum muslimin. Kalau kita berbicara pendidikan tidak berhenti hanya pada keluarga kita. Pokoknya anakku apik, anak tonggo pun raga teknik, pun boten gagas. Nah, kalau kita berbicara pendidikan tentang kependidikan ini, maka yang kita bahas, yang kita upayakan bukan hanya keluarga kita, tapi kalau kita berbicara pendidikan itu berbicara tentang kaum muslimin, berbicara tentang umat Islam, berbicara tentang seluruh saudara-saudara kita. Kalau kita sedang berbicara pendidikan, kalau kita sedang membahas tentang ya pendidikan anak, pendidikan keluarga, itu sejatinya kita sedang berbicara tentang seluruh umat muslim, karena saling berkaitan. Mungkin nek umat Islam lingkungan buruk, ya sulit untuk menerapkan aturan-aturan Islam. Umat Islam kok di tengah-tengah atau menjadi minoritas, nah itu sulit untuk menjalankan syariat Islam. Maka kalau kita berbicara tentang pendidikan itu Bapak Ibu, ampun dipun batasi hanya keluarga kita. Tapi untuk seluruh kaum muslimin, tapi untuk seluruh saudara-saudara kita. Terus mungkin nek anak dhewe api, anak tangga nggih bagus. Anak teman-teman kita nggih bagus.
bagus, anak saudara-saudara kaum muslimin seluruhnya bagus, sehingga tercipta lingkungan, tercipta masyarakat yang baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai tugas kita bersama, mari jenengan saat ini niku meskipun kadang aku iki duduk ustaz, nggih mboten aku iki duduk ustaz, aku tak manut ustaz mawon. Aku duduk guru misalnya pun tidak. Kalau kita melihat hadis Rasulullah itu tadi yang saya bacakan di awal, nama bu'istu mu'alliman, saya ini diutus sebagai seorang guru, sebagai seorang mu'allim. Maka kita sebagai umat Rasulullah pun harus meniru, mencontoh Rasulullah. Minimal kita sebagai guru, sebagai mu'allim untuk anak-anak kita, sebagai mu'allim untuk keluarga kita. Itu minimal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kula lan panjenengan sami niku semuanya dados pejuang pendidikan. Boten namung guru sing SD mriki mawon. Boten namung guru sing ten ustaz utawi ustazah sing ten SD, ten TK, ten pondok, ten SMP utawi ten lembaga pendidikan, tidak. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka kita sedang berbicara tentang kaum muslimin, tentang umat Islam. Anak-anak kita yang kita lihat sekarang ini mungkin yang terjerumus pada keburukan, yang terjerumus pada hal-hal yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, itu anak-anaknya kaum muslimin. Perlu kita perhatikan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, realita yang ada di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, realita kita di zaman saat ini itu pastinya bukan pertama kali terjadi. Maksudnya pripun, sejarah kaum muslimin itu terkadang di atas, terkadang di bawah. Nek sak niki kita ning dhuwur napa ning isor? Kita ning dhuwur. Nah, kan ning tingkat gitu. Sekarang mungkin kita melihat kaum muslimin tidak memiliki daya, kekuatan, upaya, tidak, dihinakan misal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal yang seperti ini atau mungkin fenomena yang kita rasakan seperti ini bukan hanya terjadi di zaman kita. Zaman dahulu pun kaum muslimin juga pernah merasakan kejatuhan, pernah merasakan jatuh dan berada di posisi bawah. Pernah merasakan pada posisi kehinaan, karena sejatinya sejarah itu terus berulang, terus berputar, kadang menang, kadang kalah. Kaum muslimin pernah jaya, juga pernah jatuh. Kondisi saat ini itu pasti dahulu di zaman-zaman sebelum kita pasti sama pernah terjadi. Bagaimana kita melihat sejarah kota Baghdad yang awalnya menjadi kota kebanggaan Abbasiyah, ada gitu. Nah itu sama gitu dengan ini, paham gitu. Kota Baghdad yang menjadi mungkin kota saat itu kebanggaan, kebesaran, kejayaan umat Islam, itu jatuh di tangan orang-orang Mongol. Pernah merasakan tinggi, pernah merasakan jaya, tapi juga pernah merasakan jatuh, dihinakan, diinjak-injak, dirampas, dibunuh dan lain sebagainya. Baitul Maqdis jatuh di tangan orang-orang salib, menjadi
masa-masa kelam kaum muslimin sampai akhirnya kemudian diambil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin kalau kita rasakan zaman-zaman kita sekarang ini, dulunya pernah juga terjadi. Ada bencana-bencana, ada ujian-ujian yang dihadapi kaum muslimin ketika itu di masa jatuhnya. Nah, mungkin saat ini kita rasakan kita ini di masa jatuh sama dengan dulu yang dirasakan oleh kaum muslimin di masa-masa peralihan, di masa-masa kejayaan terus kemudian dihancurkan. Banyak kalau kita baca sejarah. Nah, sekarang pun demikian. Ya, meskipun rasanya berbeda. Dulu dijatuhkan mungkin dengan pedang, dijatuhkan dengan darah. Kaum muslimin betul-betul dihinakan. Sekarang mungkin kita justru lebih dihinakan bukan dengan senjata, tapi dengan sosial media, dengan HP kita mungkin. Yang menjadikan kaum muslimin ini jatuh. Bapak Ibu, ternyata ada satu sebab yang sama. Ada satu sebab yang oleh Dr. Tariq Suwaidan itu dituliskan. Dulu kenapa kaum muslimin bisa jatuh? Kemudian sejarah-sejarah yang lalu kenapa kaum muslimin itu jatuh? Itu ditulis sebabnya. Salah satu sebabnya itu adalah ketika kaum muslimin itu ada di puncak kejayaannya, kemudian berangsur-angsur jatuh, itu salah satu sebabnya berbarengan, beriringan dengan naiknya hiburan dan redupnya majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terus Dr. Tariq Suwaidan ini menuliskan bahwa ternyata ada sebab yang hampir sama di setiap kejatuhan kaum muslimin. Di setiap masa-masa jatuhnya kaum muslimin ini ada satu sebab yang sama, yaitu tatkala kaum muslimin itu mulai jatuh, mulai turun, mulai tidak melaksanakan syariatnya, tidak melaksanakan ibadah-ibadahnya, dan itu berbarengan dengan naiknya, meningginya atau mungkin semakin diidolakannya para nek zaman saat ini sebutannya artis, penghibur. Naiknya orang-orang yang ada di puncak hiburan. Nah, sekarang yang kita rasakan apa penting Bapak Ibu? Sekarang yang kita rasakan bagaimana majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita ini sudah berbeda dengan dulu. Majelis-majelis ilmu di kalangan para salaf, di kalangan para ketika kaum muslimin memang betul-betul mengangkat derajat para ulama. Nah, ini nanti bisa belajar sejarah juga bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis, bagaimana mungkin para imam-imam fikih belajar riwayat-riwayat. Nah, itu masya Allah. Nah, di zaman itu keemasan kaum muslimin. Dan ketika mulai turun, mulai mudah digoyang, mulai mudah dihancurkan, ternyata mulai naik orang-orang yang kerjaannya adalah memberikan hiburan. Dan saat ini mungkin kita rasakan, gitu. Nah, kita nonton TV misalnya, itu TV sing isine pelajaran, kalian sing isine hiburan, kata hiburan. Hampir rata-rata stasiun televisi itu punya ajan hiburan, dangdut itu tentu di Indonesia, gitu. Indonesia Idol itu tentu di RCTI. Itu kan pencetak, oke, para penghibur, pencetak orang-orang yang akan tampil, ya penuh dengan untuk mengangkat kesenangan dan lain sebagainya. Terus, apa sih? Sing untuk netral kita sing nasib hari ini itu mentari. Nek TV digital. Kalau kita lihat kan seperti itu, gitu. Saat ini itu kalau buka Instagram itu saat ini lagi viral, buka viral tenjenengan kali viral betul mungkin beda misalnya.
sering muncul di IG kula niku napa niku follow YouTube-nya influencer. Saat ini kan YouTube niku selain subscribe kan boten bayar gitu. Subscribe kan boten bayar, tapi kalau napa istilah ini mengikuti sing berbayar niku wonten sebulan 9.000. Namun sangat 9.000 tok, Bu. Mentok-mentok sing paling larang 40.000. Iku nek jenengan mengikuti artis utawi influencer, nah mungkin jenengan update tangi turune delok, makme delok, meh adus delok. Pun goreng ngoten niku. Makan guys, bisa lipat. Ya, postingan story ngoten niku. Lah niku sing saged ningali sing mengikuti, sing bayar, sing boten bayar boten saged ningali. Niku tangange sebulan. Pengikutnya 37.000. Nah, tangannya ini pengen 37.000 gitu. Minimal 50 juta. Nyumbang dengan kayak duit, untuk duit rakaruan tapi kayak duit yang mobil. Niku kalau 9.000 per orang kelihatannya murah, tapi nek dikelumpuknya itu, nah, kuasa. Makanya jadi influencer. Makanya dibayar. Tidur gitu dibayar. Nah, penake ngoten niku. Tapi itu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini fakta yang kita hadapi saat ini ngoten niku. Bagaimana kita ada di zaman-zaman yang ternyata hiburan itu jauh lebih dihormati daripada pendidikan. Kita di zaman mencari hiburan lebih gampang daripada mencari majelis ilmu. Di zaman hiburan lebih ramai, lebih digemari, lebih banyak yang datang daripada pengajian. Nah, ini alhamdulillah ketika sampai ngawi karo makhluk itu lebih sedikit. Nah, kacek sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena fakta yang kita lihat saat ini, karena keadaan mungkin yang kita rasakan saat ini, ya kita sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu dari anak-anak kita punya tantangan besar. Zaman kita tidak menghadapi sebagaimana kehancuran umat muslim zaman dahulu yang disiapkan adalah pedang dan lain sebagainya, tapi zaman kita yang kita siapkan adalah bagaimana membentengi anak dari keburukan digital yang ada. Nah, ini tantangan ketoknya gampang tapi angin ketoknya gak loro tapi gimana? Sekali lagi karena kita sedang mendidik kaum muslimin. Lebih luas lagi kalau kita mendidik kaum muslimin, kita sedang mendidik generasi. Ini nonton Bu? Bu? Serius ketinggalan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat pendidikan Rasulullah, kalau kita melihat pendidikan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mendidik para sahabat yang sahabat itu sudah no debat menjadi generasi yang paling baik, umat yang paling mulia, orang-orang yang wajib untuk kita tiru. Itu Rasulullah mengajarkan satu kaidah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Meskipun tentu banyak variabel yang lain ya, banyak yang lain, tapi kita mau membahas. Tapi ada satu yang penting, yang cukup penting untuk kita bahas. Cukup penting untuk kita bahas. Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam mendidik anak itu adalah ta'addabu summa ta'allamu. Kunci awal dalam mendidik anak kita adalah ta'addabu qabla ta'allam, atau yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah adab kepada anak-anak kita dan
Kemudian setelah itu baru kita beri ilmu. Kita bentuk karakternya dulu, baru kita tambah wawasannya. Kita bentuk akhlaknya dulu, baru nanti kita memberikan wawasan-wawasan. Kuncinya adalah kata Umar bin Khattab, ta'addabu summa ta'allamu. Beradab dulu baru belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mengetahui bahwa kaum muslimin itu diciptakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang ada saat ini yang disebarkan oleh Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin, Bapak Ibu, makna rahmatan lil alamin yang kita rasakan sampai saat ini, bagaimana kaum muslimin itu menjadi orang yang akhlaknya baik di sekitar masyarakat. Itu makna rahmatan lil alamin gitu. Kalau dulu kita lihat di zaman para khulafaur rasyidin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu lebih nyaman tinggal di sekitar kaum muslimin. Lebih ayam, lebih tentrem tinggal di sekitar di negeri muslim. Meskipun harus membayar jizyah. Mereka rela membayar jizyah, membayar pajak misalnya bahasa gampang ini, untuk mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kaum muslimin itu gak ngomongan, gak ngeloni tonggoni, kan lagi boten ngelek-ngelek tonggoni, boten gak guang liya, orang lain selamat dari lisan dan perbuatan kita. Itu kaum muslimin. Maka umat Islam itu disebut rahmatan lil alamin karena akhlak yang ada. Bahkan disebutkan bahwa akhlak itu perkara yang tawabit. Tawabit itu boten sakit dinego, tidak boleh ditawar-tawar, yang tetap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini rahmatan lil alamin dari kaum muslimin ini sudah mulai tergerus, sudah mulai hilang ketika akhlaknya juga hilang, adabnya juga hilang. Anak-anak kecil mungkin seusia yang belum mengerti, yang belum begitu paham tentang pelajaran, tentang ilmu dan lain sebagainya, itu tetap harus kita didik awal mulanya tentang adab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan ini pentingnya seperti itu. Pentingnya seperti itu, karena kalau adab ini hilang, akhlak ini hilang juga rahmatan lil alamin. Hilang rahmatan lil alamin. Ada seorang pendeta di Indonesia ini yang mengatakan, ini saya dengar di YouTube nih, ada orang pendeta walaupun diobrol jam 19 lebih 15. Kalau ada di sini paling gini. Oh ada dulu, oh iya. Oke, berarti ada dia. Berbicara tentang adab, sebagaimana wasiat Umar bin Khattab dalam mendidik anak kita, poin pentingnya adalah ta'addabu summa ta'allamu. Berbicara tentang adab, paling tidak adab kepada anak kita itu kita ajarkan sebagaimana yang ada di surat Luqman. Mungkin ini sudah banyak dibahas. Adab tentang anak-anak paling tidak yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Luqman, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, tentang syirik kepada Allah. Ini tugas utama kita sebagai orang tua di zaman saat ini. Mungkin istilah rukun iman, rukun Islam itu sudah menancap kuat di ingatan anak-anak kita, tapi belum tentu menancap kuat dalam hati-hati mereka. Maka sebagai orang tua tidak berhenti pada jenjang pendidikan harusnya. Nah ini kadang yang kita jadikan patokan adalah jenjang pendidikan. Nek anakku wis SMA wis tak jolne, misalnya tadi. Nek anakku wis SMP
wis rapate tak omongi nek anakku wis kerja aku wis gak ngurus bisa ngoten. Bukan jenjang pendidikan bukan menjadi patokan dalam kita melepaskan anak. Ketika anak kita sudah yakin mungkin di usia anak lulus SD atau kelas awal SMP secara lantusyrik billah keimanannya kepada Allah ini sudah bagus, sudah kuat, dibuktikan dengan banyak hal mungkin. Nah dari situ kita melepas mungkin lebih lega gitu. Tapi kalau mungkin ukuran anak kita kuliah bahkan mungkin lebih dewasa dari itu, tapi belum paham, belum bisa kita buktikan dengan baik bahwa anak kita itu telah memahami dan mengamalkan tentang nasihat ini, la tusyrik billah minasyirka la dzulmun adil, dan itu tetap harus dalam pengawasan kita. Jadi patokannya bukan jenjang pendidikan, patokannya kesiapan anak, patokannya bagaimana keadaan anak kita. Maka dimulai dari awal, sejak awal, syukur-syukur di usia-usia muda mereka sudah memahami hal-hal dasar. Kemudian tentang wawasaina insana biwalidayhi hamalat bukurha wa ta'at bukurha, tentang bagaimana sikap birrul walidain mereka terhadap orang tua. Sekali lagi ini juga tidak diukur dengan jenjang pendidikan, tapi kesiapan anak membuktikan bagaimana bisa berbakti menghormati orang tua. Soalnya kadang wonten anak wis kuliah itu bakti neten orang tua ketok. Baktinya kepada bapak ibunya belum terlihat. Maka tugas kita tugas kita, tanggung jawab kita untuk mendidiknya sebagai seorang yang berbakti kepada orang tua ini masih perlu kita usahakan. Nah ini yang ketiga nih yang sedikit lebih penting nih, tentang aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang pertama mental tentang ibadah kita kepada Allah, yang kedua mungkin tentang sikap kita kepada orang tua, dan yang ketiga ini yang juga penting untuk kita ajarkan, bagaimana kita cetak, kita buat, kita jadikan anak kita ini sebagai seorang pejuang. Wa'mur bil ma'ruf. Kita cetak anak-anak kita ini sebagai orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu, maka ini penting untuk pendidikan anak kita di usia-usia mungkin dari usia-usia kecil gitu. Kalau mereka iman kepada Allah sudah mantap, bakti kepada orang tua sudah terlihat, dan tugas selanjutnya kita tanamkan kepada anak bagaimana menjadi seorang pejuang. Bagaimana menjadi seorang yang orientasi hidupnya bukan hanya menjadi pilot, menjadi dokter, bukan, tapi menjadi dokter yang pejuang, menjadi pilot mungkin yang selain pilot tapi pejuang Islam, mendakwahkan agama Islam. Nah ini penting karena itulah yang diajarkan oleh Luqman Hakim kepada anak-anaknya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tugas kita dalam mendidik anak itu bukan tentang bagaimana keadaan keluarga kita, tapi bagaimana keadaan kaum muslimin semuanya. Maka hadis Rasulullah ini mungkin menjadi penutup bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Tirmidzi. Beliau bersabda, innallaha yuhassabul walidu an waladihi yaumil qiyamah qabla an yuhassab al-waladu min walidihi. Rasulullah bersabda, besok di hari kiamat orang Allah itu lebih dahulu menghisab orang tua. Innallaha yuhassabul walidu an waladihi yaumal qiyamah qabla, lebih dulu menghisab orang tua terhadap kewajiban yang ditunaikan kepada anaknya daripada min ayuhasab al waladu min walidihi, menghisab anak untuk berbakti kepada orang tua. Terus bapak kalian anak sing dihisab liyan sinten? Bapak. Ibu kalian tukunipun sing dihisab liyan sinten? Ibu.
Maka kewajiban kita sebagai orang tua perlu senantiasa kita tunaikan, karena itu yang lebih dulu dihisab oleh Allah daripada anak kita tentang baktinya kepada orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebelum kita tutup, ini ada surprise. Mungkin yang tanya nanti dapat surprise itu dari ibu-ibu ini mungkin. Monggo Bu.